Sebenarnya udah lama kita tuh pengen review HP gitu ya, tapi akhirnya kita kedatangan sebuah HP baru, Oppo Reno 10 Pro 5G 2023. Sebagus apa nih HP dan apakah worth it? Langsung aja kita bahas and start the video. Oh ya, kan awal Agustus kemarin ada yang baru launching nih. Nah, ini dia ya, HP terbaru dari Oppo yang punya nama Reno 10 Pro 5G. Oppo sendiri saat itu ngeluncurin 3 seri ya. Yang pertama ada Oppo Reno 10 5G, terus ada juga Oppo Reno 10 Pro 5G yang kita pegang ini, dan terakhir ada Oppo Reno 10 Pro Plus 5G. Ketiganya mengusung jargon The Portrait Expert. Dari sini ketahuan kalau fitur unggulannya HP ada di sektor kamera ya, khususnya di mode portrait. Sebelum bahas yang lain, pertama-tama kita bahas fisiknya dulu nih ya. Di antara ketiganya, Oppo Reno 10 series, Reno 10 dan Reno 10 Pro 5G ini punya tampilan yang sama persis di bagian belakangnya. Terutama pada bagian frame kamera terdapat satu bulatan besar sebagai kamera utama dan dua bulatan kecil di bawahnya. Bodi belakangnya ini mulus dan sedikit kesat ya. Asiknya bagian ini nggak fingerprint magnet alias tetap bersih meskipun dipegang-pegang tanpa case. Nggak ada tuh yang namanya bercak sidik jari. Jadi bodi belakang ini tetap bersih meskipun dipegang atau digenggam tanpa casing. Ada dua pilihan warna yang bisa kalian pilih, yaitu silver grey dan glossy purple. Dan unit yang kita review ini adalah unit yang berwarna silver grey atau abu-abu keperak-perakan ya. Tampilannya pun cukup premium ya, apalagi dari desain layar yang punya desain lengkung atau desain 3D curve. Itu ngebentuk lengkungan yang cakep banget dari sisi layar ke sisi bodi belakangnya. Selain estetik, desain yang kayak gini juga enak digenggam. Ketebalannya cuma di 7,89 mm dan beratnya di 185 gram. Bagian sisi kanannya ada tombol volume dan power. Terus di sisi bawah ada satu slot kartu, port USB, Type-C dan speaker ya. Slot kartunya pun bisa digunakan sampai 2 kartu SIM dan 1 kartu micro SD. Secara spesifikasi, layarnya pun punya ukuran 6,7 inch, panelnya AMOLED beresolusi 1080x2414 pixel atau Full HD Plus dengan aspek rasio 20:9, memiliki 1,07 miliar warna dan tersertifikasi HDR10+. Udah gitu, refresh rate-nya pun tergolong cukup tinggi ya, di 120 Hz. Kalau 120 Hz bikin boros, kalian juga bisa ubah display layarnya ini ke pengaturan 60 Hz. Terserah kalian mau pakai yang mana. Makin tinggi refresh rate, maka otomatis saat scrolling atau pergerakannya makin mulus. Tapi imbasnya tentu ke penggunaan daya yang lebih boros atau lebih besar. Jadi kalau mau irit daya ya turunin refresh rate-nya. Dan karena pakai panel AMOLED, maka Oppo juga menyematkan sensor fingerprint under display di bagian bawah layarnya, sama kayak smartphone kekinian lain lah ya. Layarnya juga udah ditempel dengan screen protector bawaan dari si Oppo yang kualitasnya menurut gua udah lumayan lah, nggak jelek-jelek banget. Nah, fitur-fitur tambahan lain yang ada di Oppo Reno 10 Pro ini juga nggak kalah menarik. Yang pertama kita bahas dari dukungan jaringan 5G-nya. Dilihat dari spek, HP ini support jaringan 5G yang diantaranya termasuk N1 atau 2100 MHz yang dipakai oleh XL, terus N3 yang dipakai oleh Indosat dan XL di 1800 MHz, dan N40 yang dipakai oleh Telkomsel di pita frekuensi 2300 MHz. Jadi udah aman ya dipakai buat jaringan 5G di Indonesia. Tapi inget ya, area coverage jaringan ini belum banyak dan cuma di daerah tertentu doang. Tapi paling nggak HP-nya udah ready dan nanti kalian nggak perlu susah-susah buat upgrade lagi. Terus ada juga fitur lainnya kayak fitur RAM expansion. Fitur ini sebenarnya udah nggak asing dan selalu ada di HP-HP baru yang kayak Oppo, Realme gitu kan. Itu biasanya ada tuh. Nah, fitur ini singkatnya tuh akan menambah kapasitas RAM secara virtual dengan mengambil dari penyimpanan internal. Cara menggunakannya, masuk ke bagian setting, about device, dan tekan pilihan RAM. Di situ kalian bisa aktifin RAM expansion dan pilih kapasitas yang kalian mau pakai. Ada 4GB, 8GB sampai 12GB. Jadi kan si RAM HP ini udah 12GB nih. Pas aktifin RAM virtual tadi di 12GB, otomatis seakan-akan RAM-nya tuh jadi 24GB. Tapi emang beneran berguna nih fitur, atau
cuma sekedar gimmick doang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yang menarik pada bagian atas ini ada sensor infrared yang udah jarang banget ditemuin di HP-HP kekinian. Fungsinya sebagai remote control untuk alat-alat elektronik misalnya TV, AC dan perangkat pintar lainnya. Nggak ketinggalan udah ada NFC buat pembayaran digital atau sekedar cek saldo e-tol, e-money ataupun kartu flash. Lalu buat kamera, apakah jargon The Portrait Master beneran kebukti di Oppo Reno 10 Pro 5G ini? Perlu kita buktikan. Nah, kalau misalkan dari teknis yang Oppo jelasin untuk menghasilkan efek bokeh di kamera belakangnya, Oppo memanfaatkan dua lensa yang ada, yaitu lensa utama 50 megapiksel dan 32 megapiksel telephoto lens. Kalau dibanding HP sekelas, resolusi 50 megapiksel pada kamera utamanya ini emang terbilang nggak gitu gede ya. Tapi Oppo bilang bahwa 50 megapikselnya ini udah cukup dan nggak mau ngasih gimmick buat gede-gedean spek kamera. Yang penting 50 megapikselnya ini udah cukup bagus untuk kebutuhan anak muda saat ini yang pengen cetak foto ukuran gede atau nggak pecah saat di crop. Bukan aperturnya juga lumayan, yaitu f1.8 yang cocok buat foto di tempat agak gelap. Karena dengan bukan yang agak besar, otomatis kamera juga bisa nangkep pencahayaan lebih baik. Jadi buat foto malam hasilnya oke sih ini. Dan berikut adalah beberapa sampel fotonya. Sementara untuk lensa telefoto punya resolusi hingga 32 megapiksel yang terbilang cukup besar di kelasnya ya. Menariknya lensa ini juga bisa digunakan pada mode portrait. Untuk hasil fotonya bisa kalian lihat dan nilai sendiri ya. Dan kalau kalian ngerasa efek blur atau bokehnya terlalu lebay, kalian bisa edit fotonya meski fotonya itu udah jadi ya. Kalian tinggal masuk galeri, pilih salah satu foto, terus tekan fotonya dan tekan lagi icon bokeh yang posisinya ada di pojok kanan atas layar kalian. Dari sini kalian bisa mainin depth of field-nya dari yang paling rendah di f16 sampai yang paling tinggi di f1.4. Fitur tambahan yang menarik lain adalah adanya pilihan filter yang membuat latar belakang saat foto bokeh itu nggak hanya buram aja, tapi juga bisa monokrom. Nah, untuk bisa akses itu kalian tinggal buka aplikasi kamera, pilih mode portrait, tekan icon filter, lalu pilih filters dan pilih AI color portraits. Dan filter satu lagi nih yang menarik adalah pilihan bokeh flare portrait yang posisinya ada di sebelah AI color portrait. Pilihan ini akan menampilkan efek pencahayaan di layar yang lebih menarik dan dramatis. Dan berikut adalah contoh fotonya. Sebenarnya untuk kamera depan resolusinya sampai 32 megapiksel yang hasilnya jelas nggak setara dengan kamera belakang. Tapi dengan kondisi pencahayaan yang baik hasilnya juga nggak begitu mengecewakan kok. Dan berikut adalah hasilnya. Buat kalian yang ingin bikin video, kamera utamanya juga bisa ngerekam sampai resolusi 4K dengan frame rate 60 fps. Tapi kalau kalian pilih resolusi ini, otomatis kalian nggak akan bisa ngaktifin fitur Ultra Steady. Kalau mau diaktifin, turunin ke resolusi Full HD. Itu kalau kalian mau aktifin fitur Ultra Steady-nya ya. Buat bagian performa, SoC yang digunakan adalah Snapdragon 778G yang punya arsitektur 6 nanometer dengan GPU Adreno 642L. Performanya emang gak setinggi Snapdragon 8 series terbaru ya, tetapi buat main PUBG Mobile atau Genshin Impact itu masih oke lah. Di game PUBG Mobile misalnya setting default langsung ada di pengaturan grafis HD dan style klasik. Ketika dimainkan selama 30 menit, gua rasa yang terjadi adalah peningkatan suhu dari 35 derajat sampai 38 derajat doang. Itu masih sangat-sangat adem, sedangkan saat main Genshin Impact secara default langsung kedeteksi kepilihan grafis low, tapi saat kalian ubah ke high dan FPS di 60-an, game itu masih berjalan mulus dengan drop FPS hanya di skenario tertentu yang menurut gua nggak mengganggu ya. Untuk rata-ratanya masih dapat di 50-an FPS lah. Pas dimainin selama 30 menit, peningkatan suhunya sedikit lebih tinggi, emang ada di 39 sampai 40-an derajat Celcius. Ya oke lah. Dan buat render juga kenceng ya. Kami tes pakai project video menggunakan video Full HD yang dikonvert ke resolusi 4K tanpa menggunakan filter tambahan apapun. Hasilnya sampel video kita tuh bisa dirender dalam waktu sekitar 53 detik. Sementara buat pengujian sintetis, Reno 10 Pro 5G dapat skor Antutu
di sekitar 592 ribuan poin. Terus di Geekbench 6 single core-nya dapat skor di 755 poin dan multicore yang di 2310 poin. Kalau untuk baterainya Reno 10 Pro 5G ini punya kapasitas paling kecil emang dibanding dua seri lainnya, yaitu di 4600 mAh. Dengan kapasitas segitu baterainya ternyata kuat dipakai seharian untuk aktivitas yang nggak terlalu intensif untuk penggunaan gua ya, yang cuma scroll sosial media, terus post di IG, terus ngeliat TikTok ataupun main game sesekali. Buat ngelihat kemampuannya kami juga coba ngelakuin pengujian secara real time, diantaranya dengan menjalankan game PUBG selama 30 menit. Hasilnya baterai berkurang sekitar 6% saat dimainin 30 menit untuk PUBG ya. Sementara di game Genshin Impact selama 30 menit kita mainin itu baterainya tuh berkurang sekitar 9%. Dan ketika kita jalankan benchmark Antutu baterainya tuh mengalami penurunan sekitar 4%-an doang. Dan yang cukup bikin gua impress adalah kemampuan super fast chargingnya dengan kemampuan isi daya hingga 80 watt. Baterai dari 1 sampai 100% itu bisa diisi dengan waktu 30 menit aja. So kalian tinggal mandi gitu kan sebelum ke kantor ataupun kuliah, pas kelar baterainya udah full. Mantap kan, kecuali mandinya mandi kucing kan, 5 menit 2 menit langsung kelar. Untuk harga, Oppo Reno 10 Pro 5G ini dibanderol dengan harga di 7,9 jutaan rupiah. Jika dibandingkan HP lain dengan SoC yang sama, harga ini memang tergolong cukup tinggi ya. Contoh aja Samsung Galaxy A52s ataupun Realme GT Master Edition atau Vivo T1 Pro 5G. Tapi Oppo Reno 10 Pro 5G ini nggak cuma jualan dari sisi SoC-nya aja, pastinya kemampuan kamera potretnya juga cukup keren. Yang sampai video ini dibuat menurut gua jadi salah satu yang paling oke sih di kelasnya. Desainnya juga keren, kekinian, dan bodinya nggak gampang kotor. Itu yang lumayan penting. Jadi nggak pakai case pun tetap aman-aman aja dari sidik jari. Ini masih ditambah dengan fitur menarik lain kayak NFC dan infrared sebagai pengganti remote control. Jadi gimana nih menurut kalian, kira-kira keren nggak nih Oppo Reno 10 Pro 5G ini? Oh ya, kalau kalian ngerasa harganya masih mahal, Oppo juga ngeluarin seri di bawahnya yaitu Reno 10 5G tanpa embel-embel Pro. So ya sampai di sini dulu review Oppo Reno 10 Pro 5G 2023. Kalau kalian ada kritik, saran di video review HP pertama kita ini, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kunjungi juga pemsil.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.